kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan, pertemuan yang ke-11. Nah, di sini kita masih sisa 2 pertemuan dan akan kita selesaikan di minggu ini. Jadi, minggu sebelumnya kita ada kosong, kita nggak ada videonya. Jadi, untuk minggu ini kita ada 2 video, yaitu pertemuan yang 11 dan pertemuan yang 13. Dan untuk yang pertemuan yang 11 ini kita melanjutkan pertemuan 10, di mana ini dijadiin 2 part. Jadi kalau kita buka pertemuan 10 itu kita menyimpan atau memasukkan ke dalam keranjang gitu ya. Jadi dia disimpan di tabel keranjang. Nah, di tabel keranjang ini. Dan untuk yang pertemuan yang ini di 11 ini kita akan membuat halaman untuk keranjangnya itu sendiri. Jadi ketika kita memasukkan data ini ke keranjang, kemudian kita beli lagi dan kita masukkan lagi ke keranjang, maka kita akan mendapatkan beberapa produk gitu ya. Jadi halaman keranjang itu untuk menampilkan semua data-data produk yang udah kita masukkan. Jadi di sini kita mendesain halaman keranjangnya. Kemudian kita buat tabel baru namanya ekspedisi. Jadi buka localhost /php-admin di database e-commerce-nya ini buat satu tabel lagi namanya ekspedisi. Nah, bagi yang belum dibuat itu ada 2 field atau 2 atribut, kd_ekspedisi dan nama_ekspedisi. Kemudian untuk tipenya itu varchar, panjangnya 3 dan satunya panjangnya 40 untuk nama. Dan ini dibuat terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut di slide yang ketiga ini. Kita membuat halaman indeks atau function index. Jadi untuk yang minggu kemarin di pertemuan yang ke-10 itu kita membuat halaman add gitu ya, atau halaman tambah. Jadi kita menambahkan produk tersebut ke tabel keranjang. Dan untuk yang minggu ini kita buat function index. Kita buka sublamnya kita, buka keranjang. Jadi di controller buka file keranjang. Nah, di file keranjang ini kita udah buat function add gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita buat function baru namanya function index. Nah, kita letakinnya setelah tutup function construct di sini. Kita enter. Kita buat function baru namanya index. Nah, halaman index ini akan mengalihkan kita ke halaman view untuk keranjang. Fungsi if di sini untuk ngecek apakah dia udah login atau belum. Jadi kalau dia udah login, maka user datanya ini atau username itu harusnya terisi data username-nya dia. Jadi kalau dia menggunakan username Lau untuk login, maka dia bakal tersimpan si username-nya itu. Di sini kita pasang if jika session username-nya tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka dia bisa menampilkan halaman keranjang. Jika dia belum login, maka kita alihkan ke halaman login. Nah, di sini kita ambil kode pelanggannya. Jadi kalau dia udah pernah login, maka ini bakal terisi. Jadi di session user data, kemudian ini variabelnya username. Kemudian kita buat array yang namanya data. Isi array-nya adalah halaman view-nya atau halaman kontennya. Nah, di sini kita buat data ekspedisi buat ngambil data-data ekspedisi. Nanti kita buat di modelnya. Di sini keranjang model, get data ekspedisi. Nah, ini array yang pertama.
Nah, array yang kedua kita buat variabel data ya. Jadi ini array yang ke-1, ini array yang ke-0, ini array ke-1. Itu datanya kita ambil dari keranjang model juga. Nama fungsinya get keranjang berdasarkan kode pelanggan. Oke, ini salah ya, bukan titik koma tapi koma ya, karena ini kan array. Dan yang terakhir itu lokasi dari view-nya untuk bagian konten itu ada di folder keranjang. Nama filenya keranjang view. Jadi kita buat file yang ini. Nah, sampai di sini variabel datanya kita isi array-nya ada 3. Jadi data ekspedisi, data, dan isi. Kemudian kita lemparkan ke template-nya di slot view. Template-nya lokasinya ada di layout. Nama filenya wrapper. Kita lemparin. Nah, jadi yang kita lemparin array-nya ya. Ini. Nah, kalau dia belum login, jadi kita buat else. Kita redirect ke halaman login. Nah, ini. Oke, sampai di sini slide ini udah selesai. Kita lanjut ke slide selanjutnya, slide keempat. Itu di bagian modelnya. Di sini kan kita ada ngambil data nih di keranjang model. Datanya itu nama fungsinya get data ekspedisi dan get data keranjang ya. Get keranjang ya, satunya get keranjang. Oh, ini beda ya. Ini get data keranjang, ini get keranjang. Jadi ada 2 fungsinya harus kita buat. Get data ekspedisi dan get keranjang. Nah, kita buka modelnya, keranjang model. Nah, setelah tutup function get data keranjang, kita buat function baru, get keranjang. Nah, di sini parameternya ada 1, jadi ini ada 2 parameter. Yang get keranjang ini 1 parameternya, itu KD pelanggan. Nah, kemudian kita ambil datanya, kita pakai query this db query, kemudian query MySQL-nya itu select bintang from keranjang. Kita kasih A, kita aliasin jadi A, jadi kita mau hubungin 2 tabel menjadi 1 gitu ya, maka kita harus pakai left join. Dan untuk kita membuat left join, kita aliasin A biar lebih mudah. Kemudian kita left join atau join ke tabel yang lain, ke tabel barang, kita kasih namanya B. Nah, apa yang menghubungkan si A dan si B ini? Apa yang menghubungkan keranjang dan barang ini? Untuk melihatnya kita bisa buka di pertemuan sebelumnya. Ini ya. Jadi antara tabel keranjang dengan tabel barang itu punya satu field atau satu atribut yang sama, yaitu kode KD underscore barang ini. Jadi yang menghubungkan mereka adalah KD underscore barang. Jadi dilihat apa yang menjadi persamaan antara 2 tabel tersebut. Jadi di sini A KD underscore barang sama dengan B KD underscore barang. Nah, sampai di sini kita udah selesai menghubungkan 2 tabel tersebut antara tabel keranjang dan tabel barang. Kenapa kita harus menghubungkan 2 tabel tersebut? Itu biar kita bisa mengambil data di tabel barang. Contohnya kita mau ngambil nama barangnya, atau harganya, atau deskripsinya. Jadi kita ngambil di 2 tabel tersebut. Oke. Kemudian kita pasang if jika 6 rows-nya itu lebih besar dari 0 atau ada datanya, maka dia return query misal
Nah, kemudian function yang kedua itu get data ekspedisi. Nah, ini sama aja, kita buat query this db query, kemudian sintaknya select bintang from ekspedisi. Nah, kemudian kita pasang if query numRows itu lebih besar dari 0, maka kita return query result. Nah, sampai di sini ini udah selesai bagian modelnya. Jadi untuk yang bagian controller itu kita buat function index, dan untuk yang bagian modelnya, keranjang model, kita buat dua function, get keranjang dan get data ekspedisi. Dan sesuai dengan ini ya, get data ekspedisi dan get data keranjang. Nah, halaman selanjutnya yang terakhir ya, kita harus buat halaman view-nya. Ini yang bakal menampilkan. Jadi untuk yang controller, dia ngambil datanya ke model, nah model ngambil ke database, dan fungsi view untuk menampilkannya. Jadi kita buat di folder keranjang, kita buat file namanya keranjang_view. Keranjang. Nah, ini kita belum buat foldernya, kita buat dulu keranjang. Nah, di folder keranjang kita buat file baru namanya keranjang_view.php. Save. Nah, di sini kita buat halamannya, ini dibagi jadi dua slide karena lumayan panjang. Nah, kita mulai buat form, metodenya post, actionnya, atau kalau kita klik nanti submit, dia perginya kemana. Oke, kita pergi ke base URL, kemudian nama controllernya keranjang, nama functionnya checkout. Oke, kemudian antara tutup tag PHP dengan keranjang ini jangan ada spasi. Nah, kita pasang tutupnya. Nah, ini salah ya, jadi ini tutupnya, tutup baru keranjang, baru ini tutup. Oke, kayak gini ya. Dan kita pasang div class namanya control container, tutup aja divnya, ini tutup formnya. Nah, di dalam div container ini kita buat div lagi namanya row. Nah, kita kasih tutupnya juga. Nah, di dalam row kita buat satu lagi div lagi namanya column medium 12 FTCO animate. Nah, kita buat lagi tutup divnya. Nah, di dalam divnya ini kita buat div lagi. Kenapa banyak? Karena kita menyesuaikan dengan template-nya ya. Nah, untuk yang ini nama kelasnya card list. Nah, di dalam card list ini kita buat select box untuk ekspedisi. Jadi di sini kita buat labelnya dulu biar nggak bingung ini select box apaan gitu ya. Nah, ini select box ekspedisi, pasang labelnya, kemudian kita pasang select box, kita tutup select boxnya. Di dalam select box ini name-nya itu row ekspedisi, nama kelasnya form control, kemudian kita pasang tag PHP, if data ekspedisi yang kita lemparin dari controller itu nilainya true atau ada datanya, maka kita lakuin perulangan
hash row. Nah, kayak gini ya, kita buka, ditutupnya di sini. Jadi ini tutup, ini buka for each, ini tutup for each, ini buka if, ini tutup if. Oke, di dalam for each-nya ini kita pasang option, dan option itu kan HTML ya, maka kita tutup tag PHP-nya dulu. Kita buat option dimana value-nya ini kode ekspedisi. Ini saya kecilin. Ada ekspedisi. Oke, ini udah. Kemudian ini yang bakal ditampilkan di Slack box. Itu nama ekspedisinya. Nah, sampai di sini kita udah selesai buat Slack box-nya. Jadi Slack box itu kan kalau kita klik dia muncul di bawah-bawahnya gitu ya. Dan ini yang bakal dimunculin itu namanya. Tapi ketika kita mau simpan itu kodenya yang kita simpan gitu. Jadi di sini ada dua, kode dan namanya. Nah, kemudian kita lanjut setelah select box, kita buat label lagi, namanya alamat. Dan ini inputan biasa, name-nya alamat. Ini fungsinya biar ketika dia nggak mau mengirimkan ke alamat sesuai akunnya, maka dia bisa ngirim ke alamat yang ini. Nah, sampai di sini inputannya juga udah selesai untuk alamat. Dan kita lanjut ke bagian data-data keranjangnya. Di sini kita buat table, buat lebih rapi. Kemudian nama tabelnya itu kelasnya table. Kemudian ada table head. Sebenarnya perlu dan nggak perlu juga sih ya. Yang penting adalah ada TR dan TD-nya. Untuk yang heading tabelnya kita buat TH. NBSP biar kosong. Nah, kita ada 5 atau 6 ya, 6 kolom. Yang pertama itu kosong, NBSP, yang 2 kosong, yang ketiga itu nama barang, yang keempat itu harga, habis itu jumlah, yang terakhir total. Nah, ini headingnya. Jadi kalau ada tabel kan dia bentuknya ada heading tabelnya dan isi dari tabelnya. Dan ini adalah kita buat untuk yang headingnya, header gitu ya. Kemudian kita buat yang body sekarang. Nah, di sini ada buka tbody. Nah, tutup tbody. Di dalam tbody itu kita buat tag PHP if data yang kita lemparin dari controller itu nilainya true, baru kita lakukan for each gitu ya. Nah, ini grand totalnya sama 0, baru kita for each data. Nah, kayak gini. Nah, apa yang kita lakukan atau kita ulangin? Yang pertama itu kita hitung dulu grand totalnya. Sebenarnya ini bisa di atas, bisa di bawah. Disesuaikan sama kondisinya aja.
untuk ngitung total dari keranjangnya tersebut. Nah, kita tutup tag PHP, kita bukanya lagi di sini. Dan isi dari tabelnya atau dari bodinya ini itu TR, yang pasti udah ada TR, tutup TR, kemudian di dalam TR udah pasti ada TD-nya. Di sini ada kelas namanya product remove, ini biar kita ngapus nanti harus dengan PHP echo base URL, tutup tag PHP, kemudian nama controller keranjang, nama fungsinya clear. Jadi untuk kita menghapus nanti kita tinggal klik aja clear, nanti dia bakal menghapus gitu ya. Jadi fungsi yang kolom yang ini untuk button hapus, clear. Kemudian apa yang kita clear di sini? Oh, yang kita clear itu harus ada primary key-nya atau kodenya. Di sini kodenya itu row KD barang. Nah, kayak gini. Nah, kita tinggal tutup aja A-nya. Setelah itu kita tutup TD-nya. Jadi TD itu buat satu kolom itu ya. Nah, kita enter lagi, kita buat yang TD yang kedua ini di sini. Di dalamnya kita buat Emacs-nya, kita bakal menampilkan Emacs. Jadi di dalam TD ini ada kelas namanya Emacs Pro atau product gitu ya. Kemudian ini IMG atau Emacs, kelasnya IMG, source-nya base URL, langsung aja ya, produk. Lebih mudah sih kita pakai base URL aja ya. Produk, kemudian garis miring, produk garis miring nih di mana nih? Row gambar. Nah, ini lebih panjang berarti ya. Lebih mudahnya titik bintang, titik. Nah, begini lebih mudah deh. Row KD barang, KD gambar ya. Base URL. Jadi kalau kita pasang base URL, jadi kalau di sini kan echo, di sini echo. Kemudian di sini langsung ke petik 2 produk gitu ya. Nah, kita pasang base URL-nya dulu. Kemudian pasang titik, ini perlu nggak ya? Nggak perlu deh kayaknya. Langsung aja kita coba aja deh. Nah, di sini kita langsung ke produk, baru
petik 2 lagi, di sini petik 2 lagi, baru titik row gitu ya. Ini sama persis sama yang di slide, cuma bedanya kita ada base URL-nya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita selesai di sini, ini buka, ini tutup. Nah, setelah TD ini, nanti kalau kita ada error nanti baru kita benarin lagi. Kemudian TD yang ketiga itu nama barangnya. Nah, di sini kita buat TD lagi. Kemudian kita menampilkan nama barangnya. Langsung aja gitu ya. Di sini echo row nama barang. Nah, kita copy aja. Untuk yang keempat, kita ganti jadi harga. Terus kita pastiin ke bawahnya lagi, ini untuk harga quantity. Jadi ini harga, ini quantity atau jumlah, kemudian terakhir total. Nah, di sini kita harga itu kita kalikan dengan quantity untuk totalnya. Nah, di sini ketika kita udah tutup TR, ini tutup TR, kemudian kita udah tutup PHP-nya ini sekali, dan ini kita buat satu lagi, satu baris gitu ya. Kita buat satu baris, jadi kita tambahkan 2 baris ini, tutup PHP dan buka lagi di bawahnya, dan di celahnya itu kita buat TR. Ini untuk meletakkan grand totalnya. TD span 5 grand total, kemudian buat TD lagi, kita menampilkan grand totalnya, grand total. Nah, yang terakhir kita buat itu tuh PHP, ini tuh for each. Oh, if-nya di sini ya. Oh ya udah, dan sebelum tutup T-body kita buat, nah setelah tutup T-body ya, kita sebelum tutup table, jadi setelah T-body tapi sebelum table kita enter, kita buat, atau di bawahnya, oh di bawahnya deh, setelah tutup body dan setelah tutup table kita buat inputan tabnya submit, name-nya submit juga, kemudian kelasnya button btn large, kemudian warnanya hijau, value-nya checkout. Nah, kita simpan. Nah, kalau udah selesai berarti udah selesai bagian view-nya kita. Jadi emang lumayan panjang untuk bagian view. Saya hapus aja enternya. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Kita coba running. Kita login terlebih dahulu pakai akun Lau. Bilang ya, salah berarti ya, akunnya apa ya, pelanggan Lau, oh Lauren 3 ya.
Oke, ini udah login. Sekarang kita buka keranjangnya, diklik aja. Klik di keranjang. Nanti kalau dia error, nah jadi sini yang tadi ya, yang line 45, yang di halaman gambarnya itu. Line 45. Coba kita pasang titik. Kita refresh. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Ini sebenarnya udah selesai semua ya, halamannya udah, ekspedisi udah. Dan ini kenapa nggak tampil ya? Ini coba kita benerin lagi. Oh, ini N ya, bukan dolar. Ini N. N. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Ini kosong. Ini ada checkout. Hanya saja gambarnya nggak keluar gitu. Coba kita view. Di sini e-commerce, nama foldernya produk, coba kita lihat. E-commerce, produk. Nah, di sini bukan ya, kita Imex ya, bukan produk ya. Atau coba kita lihat lagi di sini produk 6.jpg. Oh iya, nah kita ini produk 6 harusnya brokoli ya. Ini nama foldernya Imex dan kita salah penyebutan nama folder nih. Nah, di sini Imex. Nah, seperti ini. Jadi untuk Imex, source-nya itu nama foldernya Imex bukan produk. Ini ada perbedaan. Ini kita refresh aja. Nah, tampilannya kayak gini. Ini ada gambarnya. Dan ini ekspedisinya nggak ada karena emang belum kita isi. Coba kita isi terlebih dahulu datanya. Insert. Ini contohnya E01 itu JNE, E02 itu JNT. Kita go, kita simpan dua. Nah, di sini udah ada dua data nih. Coba kita refresh. Nah, ini udah ada dua kayak gitu ya. Dan kalau udah sampai di sini udah muncul ekspedisi, alamatnya udah bisa diisi, kemudian muncul data-data keranjangnya kita, totalnya, dan ini ada kita sedikit penambahan ya. Kita masukin RP-nya. Tapi setelah ini aja. Kalau udah sampai di sini berarti pertemuan ini udah selesai dan kita lanjut di pertemuan yang ke-13.